Saya awali dari 8 ucapan ajaib, ya. Ini tolong nanti bisa dipraktekkan di rumah, ya. Kalau sebagian yang sudah mempraktekkan, alhamdulillah. Ada 8 ucapan ajaib yang membentuk karakter pada diri anak. Ucapan sederhana sebetulnya, tapi kalau ini dilakukan menjadi kebiasaan, jadi habit, menjadi sebuah karakter, ini luar biasa berdampak kepada diri anak. Ucapan pertama adalah biasakanlah mengucapkan salam. Salam yaitu yang disunahkan, diperintahkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, dan dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu assalamualaikum. Jadi tolong diganti kalau memang ada kebiasaan anak-anak kita itu kalau mau ketemu kita atau berpisah dengan kita mengucapkan selain ini. Misalnya selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Atau mungkin ada juga yang saking dekatnya halo bro, ya. Atau goodbye gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang lain. Tolong ini semua harus disamakan, bahwa ucapan salam kita adalah assalamualaikum. Selain ini adalah sebuah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita saat melakukannya mendapatkan pahala, dan ternyata ini bisa membentuk sebuah karakter pada diri anak, adalah memiliki jiwa yang damai. Karena salam itu adalah sebuah doa, ya, sebuah doa agar kita mendapatkan kedamaian. Kalau ini menjadi kebiasaan di rumah, anak mau keluar rumah, hatta misalnya anak hanya mau beli sesuatu di warung samping rumah kita, biasakan mengucapkan salam. Karena sering-sering mengucapkan salam ini kan sebuah zikir juga, sebuah doa. Semakin sering kita berdoa, semakin berpeluang kita mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat masuk rumah, salam, keluar rumah, salam, biasakan ini. Dan tentunya hal ini tidak akan lahir pada diri anak bila kita tidak mencontohkan di hadapan anak, ya. Bahkan sunnahnya, kalau kita masuk rumah, walaupun kita tahu di rumah itu nggak ada orang, sunnahnya ya, kita misalnya pergi bareng sekeluarga, ya, makan malam, pulang ke rumah, tahu nggak ada orang di rumah, buka kunci, ucapkan salam, itu sunnah, ya. Ucapkan salam, jangan khawatir ada yang jawab di dalam, ya. Nanti kalau ada yang jawab nggak bisa dimasuk, ibu. Tapi itu sunnah, karena kita menyampaikan doa, ya, menyampaikan doa, ya. Assalamualaikum itu bahkan dengan ucapan salam kita, ucapan basmalah kita saat memasuki rumah, maka setan-setan yang tadinya mau ikut, ya, masuk ke rumah kita itu, mereka terhalang, nggak jadi masuk rumah kita. Karena bisa sangat memungkinkan, ya, saat kita keliling-keliling gitu, tiba-tiba ada yang ikut di mobil kita itu. Pas kita masuk ke rumah, nggak ucapkan salam, nggak baca basmalah, ikut juga dia ke rumah kita, ya. Karena setan kan seperti itu. Mereka bersama yang lainnya tuh, lihat tuh, rumah yang nggak dijaga oleh zikir. Ayo kita masuk. Malam ini kita punya tempat tinggal, kata setan. Masuk mereka ke rumah kita. Apalagi kita makan tanpa basmalah, kata setan, itu ada makanan buat kita. Mereka ikut makan dengan kita. Bahkan jangan sampai terjadi, ya, saat ayah dan bunda melakukan hubungan, ya, hubungan wajib kah sunnah itu? Kalau kata bapak-bapak wajib, kata ibu-ibu sunnah. Sunnahnya tuh malam Jumat, malam yang lain wajib, gitu ya. Ya, saat melakukan hubungan tanpa berdoa, setan pun akan mengatakan, ayo kita ikut di sana. Ini kedua orang ini tidak berdoa, maka mereka akan ikut menikmati hubungan ayah dan bunda. Nauzubillah. Maka doa ini luar biasa. Ungkapan salam ini bisa membawa kedamaian kepada jiwa anak. Yang berikutnya adalah senantiasa melakukan zikir dalam berbagai kondisi, ya, berbagai kondisi. Ini akan membentuk akhlak yang baik dan ketakwaan kepada Allah. Tertanam dalam jiwanya karakter kebaikan, ya, dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa ucapan-ucapan zikir? Misalnya saat melihat sesuatu yang menakjubkan, mengucapkan Masya Allah, ya, jangan hanya wow,
atau asta aneh gitu ya, nggak dilanjutkan, asta gitu ya. Harusnya dilanjutkan. Kalau mau memang istighfar, astagfirullahaladzim. Banyak saya perhatikan orang yang terkejut hanya sepotong saja, asta, ya udah nggak dilanjutkan. Itu maknanya apa? Nggak ada makna apa-apa. Ya. Harusnya dilanjutkan. Masya Allah, melihat bencana apa, subhanallah, ya. Lalu misalnya saat kaget, ya kaget, yang keluar juga adalah ucapan zikir. Ya. Saat kesandung misalnya innalillah gitu. Jangan sampai anak-anak kita refleks dari mulutnya itu kebun binatang. Saya berapa bulan yang lalu pernah main futsal gitu ya. Ternyata saat mau futsal itu keduluan sama anak-anak. Jadi kami harus nunggu. Itu anak-anak SD. Dan dalam permainan itu berapa jenis binatang yang keluar dari mulut-mulut mereka. Setiap nggak berhasil nyetak gol, keluar binatang yang satu. Nggak berhasil nangkep, keluar binatang berikutnya. Ini kok jadi kayak kebun binatang futsal ini. Itu kan menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah refleks dari mulutnya yang keluar itu adalah binatang. Nah, kita ingin menanamkan refleks dari mulutnya adalah zikir. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, dapat kenikmatan, ya. Innalillah, dapat ujian. Kita ingin seperti itu. Jadi sudah tidak lagi harus disuruh, tapi sudah menjadi program. Keluar dari mulutnya itulah zikir-zikir kebaikan. Nah, ini harus dilatih, harus dibimbing anak kita. Salah kita ingatkan, salah ingatkan. Jangan pernah kita lelah mengingatkan anak. Seperti misalnya contoh, kalau anak kita laki-laki, terutama laki-laki, misalnya kita mau ngajarin sholat berjamaah di masjid. Kadang kita mau bawa anak kita laki-laki ke masjid itu dilematis, ya. Satu sisi kita harus mengajari mereka sholat berjamaah. Di sisi lain kadang kita nggak nyaman sama pengurus masjid. Anak-anak kita yang SD misalnya atau bahkan TK, bahkan mungkin pra-TK, bisa berdiri di samping kita itu bisa dihitung berapa detik saja. Setelah itu dia akan lari ke kanan, lari ke kiri, seolah-olah mendapatkan sebuah arena bermain, ya. Ada yang mungkin kacamata ketua DKM-nya keinjak lah, ya, dan lain sebagainya. Kadang kita dilematis, tapi ini sebuah pengajaran yang harus kita berikan kepada anak, ya. Menanamkan ketakwaan dan beribadah sesuai dengan sunnah. Saya sering sampaikan, kita jangan pernah lelah menasihati anak. Jangan pernah kita mengatakan itu kan masih anak-anak, biar aja. Jangan, anak nggak bisa dibiarkan. Tapi senantiasa dinasihati. Nah, nanti kalau sholat duduk sini ya, kamu berdiri di sini. Terus, walaupun habis itu dia lari lagi, tapi besoknya kita tangkap, kita omongin. Terus, lama-lama itu akan terinstal dalam memorinya, otaknya, sehingga akan ada perubahan, ya. Maka begitu juga dalam zikir ini, jangan pernah kita lelah untuk menginstal zikir-zikir kebaikan di rumah kita dalam berbagai kondisi kepada anak. Bahkan kita mengingatkan saat dia misalnya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, langsung kita ingatkan. Mohon maaf nak, itu kata-kata yang tidak baik. Ganti dengan ucapan-ucapan ini, ya, ucapan-ucapan ini. Dan tentunya seperti salam, saya berharap itu juga didahului oleh kita sebagai ayah bundanya. Kalau ayah bundanya juga yang keluar dari mulutnya bukan zikir, ya jangan salahkan kalau anak-anak kita juga mengucapkan sesuatu yang bukan zikrullah. Selanjutnya adalah kata tolong, ya, kata tolong. Ini mungkin sederhana, ya, sederhana. Apalagi misalnya kita kepada anak kita, seolah-olah kan anak kita itu di bawah kekuasaan kita, ya. Kita bisa semena-mena saja nyuruh anak kita. Tapi tolong, kata-kata tolong ini ucapkan sebelum kita meminta anak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga anak kita pun nanti akan terbiasa untuk meminta sesuatu, meminta tolong kepada adiknya, kepada kakaknya dengan mengucapkan kata tolong. Ini sederhana. Tapi ayah bunda juga bisa merasakan. Kalau ada teman kita
menyuruh kita dengan kata-kata tolong, ya, itu perasaan kita akan beda, ya. Ada adab di situ, ada kesopanan di situ. Pak, minta tolong diambilkan, daripada Pak ambilkan itu, beda kan? Ambilkan, matikan, hidupkan. Tapi kalau tolong matikan, tolong hidupkan, itu beda. Kita saja sebagai orang dewasa, ya, saat ada orang yang mendahulukan perintahnya dengan kata tolong, perasaan ini beda. Begitu juga anak. Dan ini harus senantiasa kita contohkan kepada anak, sehingga anak-anak juga akan meneladani kita dengan mendahulukan kata tolong saat meminta orang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, Pak Majukur tuh minta tolong ambilin, langsung dipraktekin. Tolong ambilkan aqua gelas. Ini membentuk karakter apa? Kata tolong itu ternyata kalau senantiasa sering diucapkan, ini bisa membentuk karakter rendah diri dan tentunya tidak sombong, tidak jumawa. Mentang-mentang saya seorang kakak, mentang-mentang saya seorang atasan, saya bisa perintah anak buah saya semau saya, ya. Tapi dengan kata tolong itu membuat kita rendah diri, ya, membuat kita tidak sombong. Dan anak-anak kita jika terbiasa mengucapkan kata tolong ini, menghindarkan dia dari sifat sombong. Karakter positif dalam rumah kita akan terbentuk, ya, dengan hanya mendahulukan kata tolong. Yang keempat adalah kata terima kasih, ya. Saat sudah didapat airnya tadi kan, makasih. Nah, itu sederhana ucapan makasih, tapi akan berdampak berbeda, ya, berdampak lain kepada orang yang kita ajak interaksi. Ucapan terima kasih, ya. Dan di sini akan membentuk karakter kebesaran jiwa, ya, lapangan dada kita, ya. Ucapan terima kasih. Berikutnya kata yang kelima adalah maaf. Kata maaf. Misalnya saat akan memberikan pendapat yang berbeda dengan orang lain, dahului kata maaf. Maaf, menurut saya, nah itu kan orang yang diajak dialog itu juga akan berbeda jika ada kata maaf, ya. Atau misalnya tentunya kalau dia melakukan kesalahan, ya, kesalahan sekecil apapun, ya. Jadi kata maaf itu sebetulnya bukan hanya saat kita berbuat kesalahan, ya. Saat kita sedikit akan berbeda dengan lawan bicara kita, ya, itu bisa menggunakan kata maaf. Dan ini kata maaf ini membentuk karakter empati dan kasih sayang, ya. Yang berikutnya adalah kata iya atau baik, atau misalnya kalau dalam bahasa Arab na'am, ya, khair, taib dan sebagainya. Intinya merespon setiap ucapan lawan kita. Kita misalnya lagi ngobrol dengan orang lain, ya, misalnya di bis satu kursi, orang lain sedang memberikan penjelasan yang ngobrol sama kita. Orang itu akan beda, ya, respect sama kita saat kita setiap ucapannya itu kita menimpali dengan kata oh iya, oh gitu ya, oh luar biasa gitu ya. Ditimbang kita misalnya hanya diam aja, beda kan? Dia akan lebih antusias berbicara dengan kita saat kita itu merespon. Biasakan anak juga kalau berdialog dengan orang tua atau mendapatkan perintah dari orang tua, dia menjawab dengan baik ayah, siap ayah, oke bunda, gitu. Karena ini akan membentuk karakter kepedulian. Karena kadang ada anak kita yang dipanggil 3 kali masih anteng aja di kamar. Atau misalnya dipanggil 2 kali, 3 kali dia nggak jawab, tapi misalnya melakukan apa yang gitu. Tolong matikan air nak, tolong matikan air. Dia nggak jawab, tapi tiba-tiba matikan. Kita udah kesel ngomong berapa kali gitu. Kok nggak dijawab-jawab? Tapi beda saat tolong nak matikan air. Iya bunda, sebentar. Nah, oke, siap ayah, laksanakan 86. Nah, beda itu. Rasanya kita pun saat memerintah dijawab itu enak gitu. Nah, ini akan membentuk karakter peduli terhadap lingkungan sekitar, ya, peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Allahumma shayyiban nafi'ah.
Alhamdulillah hujan ya. Yang berikutnya adalah kata izin atau permisi jika akan menggunakan atau meminta hak orang lain. Misalnya mau pakai sendal punya kakaknya, biasakan izin. Biasanya kalau anak perempuan, ya, saya punya anak perempuan yang berdekatan, itu biasanya masalah jilbab, kaos kaki, gitu ya, apalagi postur tubuhnya sama, itu menjadi masalah jika tidak ada kata-kata izin dan permisi. Pas kakaknya mau pakai nggak ada, ya. Mana ini kok nggak ada jilbab sebagainya, ternyata dipakai adiknya. Tapi kalau sudah ada terbiasa dengan kata izin, permisi, ini akan membentuk karakter tertib, disiplin kepada anak-anak kita, ya. Begitu juga kalau misalnya ada makanan, tiba-tiba orang tuanya bawa makanan untuk ke rumah, belum dipersilahkan nih sama orang tuanya, ya, anak-anak jangan makan dulu sebelum meminta izin. Biasakan itu, karena kita nggak tahu, mungkin yang dibawa sama orang tuanya itu adalah titipan tetangga atau untuk dijual lagi, kita nggak tahu, ya. Maka biasakan anak-anak kita punya aturan di rumah. Apapun yang kalian lihat, jika kalian inginkan, tolong izin atau permisi. Dari hal-hal yang kecil ya, misalnya sendal, hanya mungkin sendal, dia pas hujan gini mau ngambil helm, ya, kan dilihat ini sendal siapa, gitu ya. Nah, biasakan izin, ya, biasakan izin, ya. Kalau nggak dapat izin ya jangan digunakan. Ini terbiasa untuk tertib. Dan yang berikutnya adalah senantiasa tanamkan kepada anak kita untuk dalam sebuah challenge, tantangan yang kita berikan, senantiasa mengatakan bisa, saya bisa, ya. Ini akan menanamkan karakter percaya diri, ya. Misalnya ini mau ujian, misalnya saat kita memberikan arahan motivasi, biasakan anak itu bisa. Jangan belum apa-apa anak udah, aduh susah bunda, nggak bisa saya. Karena ucapan nggak bisa itu akan mempengaruhi seluruh struktur tubuhnya dan membuat dia nggak mampu. Tapi kalau dia ucapan bisa, ya, lalu dengan usaha-usaha dia lakukan, insya Allah ini akan memotivasi keberhasilan dia untuk melakukan tantangan-tantangan yang ada, ya.